Nastar adalah kue kering dari adonan tepung terigu, mentega, dan telur yang diisi dengan selai nanas, coklat, maupun rasa lainnya. Asal katanya dari bahasa Belanda ananas dan tar. Bentuk kue ini bulat-bulat dengan diameter sekitar 2 cm. Selain berbentuk bulat, kue nastar juga sudah memiliki berbagai macam bentuk seperti bentuk daun, labu, ketupat, gulung, dan bentuk landak. Misalnya stroberi, coklat, blueberry, dan lain-lain. Nastar biasanya dihidangkan pada hari-hari raya, mulai dari Natal, Idul Fitri, hingga Tahun Baru Imlek. Nastar biasanya dijual dalam kemasan toples plastik di toko roti, toko kue, dan swalayan, ataupun toko daring. Kue nastar telah mengalami perkembangan dengan berbagai variasi resep. Sebagai salah satu jenis kue kering, nastar sangat populer di kalangan masyarakat dan menjadi hidangan wajib pada perayaan Lebaran. Kue ini umumnya disajikan untuk menyambut tamu maupun anggota keluarga yang berkunjung. Selain warna kuning khasnya, nastar kadang juga dapat dibuat dengan warna coklat. Kue yang digemari oleh orang Belanda dengan kue pie atau tar Eropa yang biasanya diisi dengan blueberry dan apel. Karena di Indonesia, blueberry dan apel sangat sulit ditemukan. Kendati belum adanya infrastruktur swalayan pada zaman penjajahan Belanda, nanas dipilih sebagai buah penggantinya. Nastar sendiri bentuknya lebih kecil dibanding pie atau tar Eropa pada umumnya. Hingga saat ini, tidak dijelaskan siapakah yang menciptakan nastar dan yang memiliki paten akan kue ini. Nastar merupakan kue asal Belanda yang dimodifikasi sesuai kreativitas orang Indonesia. Nanas berasal dari bahasa Belanda yakni ananas, atau nanas sebagai isian kue nastar dan taartjes atau tart yang artinya kue. Kue nastar muncul sejak Belanda menjajah Indonesia. Nastar ini berasal dari kue pie khas Belanda yang berisi stroberi, apel, dan blueberry. Namun, pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia sulit menemukan stroberi, apel dan blueberry, maka dipilih nanas sebagai gantinya, karena memiliki rasa asam yang serupa. Selain itu, nastar menjadi kue khusus bangsawan. Pada masa kolonial, ada tradisi mengantar kue nastar dari keluarga Eropa untuk kaum priayi yang sedang merayakan Lebaran. Nastar juga sebagai kue yang disajikan saat Natal oleh keluarga Eropa. Dalam budaya Tionghoa, nastar artinya buah pir emas yang memiliki simbol keberuntungan atau kemakmuran. Kue nastar ini disajikan pada Tahun Baru China atau Imlek. Warna emas ini berasal dari warna kue nastar. Maka masyarakat Tionghoa meyakini siapa saja yang makan kue nastar hidupnya akan beruntung dan makmur. Kini nastar sudah mengalami modifikasi mulai dari bahan, isi dan bentuknya. Di Indonesia, nastar ini dibentuk dengan ukuran bulat dan lebih kecil dibandingkan dengan kue pie Belanda yang memiliki ukuran besar. Sampai saat ini, kue nastar tidak termasuk makanan yang dilarang bagi ibu hamil. Artinya, ibu hamil boleh makan kue nastar selama jumlahnya tidak berlebihan. Untuk nastar yang lumer di mulut, gunakan tepung terigu protein rendah seperti kunci biru, yang dicampur dengan tepung maizena, karena protein rendah memberikan tekstur renyah dan rapuh. Sementara maizena menambah kelembutan ekstra dan membantu mengikis gluten agar tidak keras, menghasilkan kue yang meleleh saat digigit. Nastar umumnya dijual dalam kemasan toples di toko kue maupun toko daring, menjadikannya suguhan favorit saat hari raya. Menurut pakar pastry terkenal di Indonesia, Chef Yongki Gunawan menyebutkan bahwa nastar masuk dalam kategori cake, bukan kue kering. Hal ini dikarenakan teksturnya yang lembut dan lembab, bukan garing atau renyah seperti kue kering pada umumnya. Jadi, nastar termasuk kue nanas bukan kue kering. Kue kering sajian khas Lebaran tinggi kalori namun minim asupan nutrisi. Terlalu banyak makan nastar bisa bikin badan malah lebaran pasca Lebaran. Kastengel itu kan 21 kal. Nastar itu sekitar 60 kal. Masukkan mentega, margarin, dan gula halus ke dalam wadah. Kemudian kocok dengan mixer berkecepatan rendah. Kocok selama 2 menit saja. Masukkan tepung maizena, tepung terigu, dan susu bubuk di wadah lain. Campur hingga rata.
Tuang sedikit demi sedikit tepung yang sudah dicampur tadi ke dalam adonan pertama. Kocok dengan spatula hingga rata. Setelah adonan jadi, bentuk adonan dengan bentuk bulatan. Pipihkan sedikit lalu isi dengan selai nanas. Bentuk bulat lagi. Oleskan loyang dengan mentega. Taruh nastar yang sudah dibentuk pada loyang. Masukkan dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit saja. Keluarkan. Sembari menunggu nastar yang sedang dipanggang, campurkan susu cair, madu dan 2 butir kuning telur dalam wadah hingga rata. Setelah 15 menit, keluarkan nastar dari dalam oven. Olesi bagian atas nastar dengan bahan olesan yang sudah Anda buat. Taburkan pula keju parut. Masukkan kembali nastar ke dalam oven lalu panggang hingga matang. Setelah matang, keluarkan dari dalam oven, dinginkan. Kue kering nastar keju selai nanas siap dihidangkan. Nastar mempunyai ciri khas yaitu rasanya manis namun tetap mempunyai cita rasa gurih dengan adanya aroma butter yang kuat. Meski nastar identik dengan kue kering yang banyak diminati di Indonesia, ternyata nastar bukanlah kue asli tanah air. Nastar terkenal dengan kualitas premium dan rasa lezat sering dicari untuk hantaran, seperti J dan C cookies asam manis gurih Golden Nastar Wijisman, lembut lumer, dan The Harvest Elegan. Berdasarkan hasil polling jejak pendapat Jakpat, masyarakat Indonesia masih tetap mengidolakan kue nastar sebagai pilihan kue terfavorit saat perayaan Lebaran. Nastar menduduki posisi pertama sebagai kue terfavorit. 8 dari 10 milenial dan Gen Z menjadikan nastar sebagai kue kering khas Lebaran terfavorit dibandingkan kue viral di media sosial. Nastar premium menggunakan bahan berkualitas tinggi, seperti mentega murni dan gula halus, menghasilkan tekstur lembut dan aroma wangi. Selai nanas pada nastar premium dibuat secara handmade dengan nanas segar, menghasilkan rasa seimbang tanpa pemanis buatan. Tekstur nastar premium lebih renyah di luar namun lembut di dalam. Dibuat dengan teknik khusus dan harga lebih tinggi.